家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battletoads Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menghancurkan Jinchang Daozi. Dengan begitu tanpa terkecuali semua budak dewanya pada saat ini benar-benar mokat. Mereka semua merasakan krisis yang datang, tetapi mereka semua tidak bisa melawan hal ini. Tubuh para budak dewa ini pada akhirnya meledak dan mereka benar-benar telah mengakhiri hidup masing-masing. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga tak seorang pun pada saat ini bisa bereaksi. Hanya mereka yang beruntung bisa menjauhkan diri dari ledakan yang terjadi akibat banyak sosok yang mokat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menghela nafas dan memerintahkan semuanya untuk kembali masuk ke dalam gua. Zonggu dan yang lainnya pada akhirnya segera kembali ke dalam gua satu demi satu. Adapun mengenai lingkungan yang rusak, ada beberapa sosok yang segera datang untuk menanganinya. Setelah memasuki gua, Zonggu pada saat ini segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya berlutut di hadapan Xiaoyan. Begitu Xiaoyan memasuki gua, Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya menatap ke arah Zonggu yang berlutut. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Zonggu tidak perlu bertindak seperti ini. Sebaiknya ia bangun dan memulihkan lukanya karena masih ada beberapa hal yang Xiaoyan ingin dilakukan oleh Zonggu. Kali ini Zonggu telah memasuki gerbang kuno dan Zonggu belum mendapatkan berkah apapun. Oleh karena itu Xiaoyan akan memberikan ramuan dewa kepada Zonggu. Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan sebuah botol batu giok segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan ramuan yang dapat digunakan dalam waktu singkat. Dengan menelan pil ini, maka dalam waktu singkat Zonggu akan bisa memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan dewa asli. Selain menjadi alat penyelamat nyawa, ramuan ini juga akan bisa memberikan efek lainnya setelah menelannya. Selanjutnya Xiaoyan segera menoleh ke arah Yongdong yang segel bintang di antara alisnya meredup. Esensi darah yang diberikan oleh Xiaoyan sebelumnya telah memulihkan kekuatan Yongdong. Namun ia masih belum pulih sepenuhnya dan masih belum bisa kembali ke tingkat puncaknya. Xiaoyan pada saat ini menjentikan jarinya dan memberikan Yongdong beberapa tetes esensi darah dewa asli. Yongdong pun segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Ia pada saat ini tampak berpikir dan tampak ragu dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Kadang sikap Xiaoyan terhadapnya sangat baik tetapi terkadang juga sangat buruk. Sementara itu Zonggu pada saat ini tidak banyak bertanya mengenai kematian Jinchang Daozi. Dengan kecerdasannya sendiri, ia bisa melihat dengan jelas bahwa ada hubungan yang istimewa antara Xiaoyan dan Yuyan. Alasan mengapa Wei Feng tiba-tiba pergi setelah melihat Xiaoyan juga pasti ada hubungannya dengan Yuyan. Meskipun mereka semua sama-sama tuan, tetapi jelas mereka semua takut kepada Yuyan. Sementara itu di sisi lain, Long Biao pada saat ini tampak sedang mencari perhatian dari Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan tidak ingin memperhatikan Long Biao, tetapi pada akhirnya Xiaoyan tidak lagi bisa tahan. Xiaoyan pun segera berteriak, apakah sesungguhnya yang sedang dilakukan oleh Long Biao? Sebaiknya ia diam karena jika tidak Xiaoyan akan memukulnya. Baru pada saat inilah Long Biao tiba-tiba merasakan kesemutan dan sosoknya mulai terdiam. Dengan tersenyum pahit, Long Biao pada saat ini berkata bahwa mereka semua mendapat imbalan dan mengapa Long Biao tidak mendapatkannya. Begitu sosoknya selesai berbicara, Long Biao pada saat ini merasakan rasa aneh di lehernya. Selanjutnya ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh lehernya. Ia pada akhirnya menemukan bahwa lehernya terasa halus dan segel budak miliknya telah menghilang. Baru kemudian Long Biao menyadari bahwa ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh Xiaoyan. Long Biao pun segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan sambil sedikit berlutut.
Dibandingkan dengan berkah lainnya, tidak ada yang membuat Long Biao merasa lebih bahagia jika dibandingkan dengan kehilangan segel budak. Sementara itu Xiaoyan tidak repot-repot memperhatikan Long Biao dan pada saat ini kembali menoleh ke arah Zhonggu. Xiaoyan lanjut berkata setelah cedera Zhonggu pulih, ikutlah bersama dengan Xiaoyan ke aula alam iblis keabadian kuno. Zhonggu sambil tersenyum masam berkata bahwa ia akan mematuhi perintah Tuan. Hanya saja mereka tidak memiliki banyak poin kontribusi pada saat ini. Xiaoyan tentu mengetahui hal tersebut dan Xiaoyan segera berkata bahwa itulah permasalahannya. Bagaimana jika mereka pergi ke arena budak dewa Asyura untuk mendapatkan poin kontribusi? Zhonggu sedikit mengangguk dan berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mengumpulkan poin kontribusi dalam waktu cepat. Saat keduanya sedang berbicara, sebuah suara nyaring pada saat ini terdengar dari luar gua. Sesosok juga pada saat ini melangkah masuk sambil berkata bahwa Xiaoyan akan pergi ke aula alam iblis keabadian kuno. Mengapa ia pada saat ini tidak mengajak selirnya bersama dengannya? Ia juga memiliki poin kontribusi dan Xiaoyan bisa menggunakannya. Xiaoyan pada saat ini menoleh, begitu juga dengan semua orang dan mereka melihat sesosok wanita cantik mengenakan rok pendek hitam. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yuyan yang terus-menerus mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir bahwa selama Xiaoyan belum meninggalkan alam iblis keabadian kuno, wanita ini pasti tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan. Namun meskipun begitu, kedatangan Xiaoyan ke alam iblis keabadian kuno ini juga sesungguhnya untuk meminta bantuan dari Yuyan. Begitu Yuyan mengatakan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya memiliki ide di dalam benaknya. Xiaoyan pun memutuskan untuk berdiri dan berkata bahwa itu memang benar. Sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi. Xiaoyan pada akhirnya langsung berjalan dan saat melintasi Yuyan, mata dan wajah Xiaoyan yang tegas tampak membuat wanita ini tersepona. Sementara itu di mata Zhonggu dan yang lainnya, Yuyan pada saat ini terlihat menunjukkan senyum cerah seperti bunga persik mekar. Ia pada akhirnya mengikuti jejak Xiaoyan keluar dari gua di hadapan banyak pasang mata. Zhonggu pada saat ini sedikit bergumam apakah sesungguhnya yang sedang terjadi. Mungkinkah Tuan Xiaoyan dan Tuan Yuyan telah menikah? Long Biao di sisi lain juga pada saat ini berkata dengan aneh bahwa ia melihat pria itu tidak mengenakan apapun pada saat sebelumnya. Keduanya juga selalu bersama-sama dan mungkinkah? Zhonggu pada saat ini hanya tersenyum pahit menggelengkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Long Biao. Zhonggu tidak ingin lagi membicarakan mengenai hal ini karena ini merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka diskusikan. Jika kata-kata Long Biao ini terdengar oleh Yuyan, pasti nyawanya benar-benar akan langsung dihilangkan. Sementara itu di aula alam iblis keabadian kuno terlihat dua sosok yang sedang berjalan ke dalam. Semua orang di sekitar memandang ke arah dua sosok tersebut dengan tatapan hormat. Yuyan pada saat ini terlihat memegangi lengan Xiaoyan dan kelembutannya pada saat ini tampak ditopang ke lengan Xiaoyan. Xiaoyan tidak menolak karena bagaimanapun Xiaoyan masih ingin meminta bantuan kepada Yuyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya segera melirik ke arah pilar batu yang berada di sekitar aula. Bersama dengan hal tersebut, Yuyan pada saat ini berbisik di telinga Xiaoyan ketika berkata apakah Xiaoyan tahu bahwa dua orang yang dihabisi oleh Xiaoyan sebelumnya belum mokat. Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan bertanya dua orang mana yang dimaksud oleh Yuyan. Yuyan segera menjelaskan bahwa itu adalah budak dewa yang telah dihabisi oleh Xiaoyan. Yang satu dihabisi oleh Xiaoyan di arena budak dewa Asyura, sementara yang lainnya dibunuh di gerbang kuno dan sosok ini menggunakan racun. Yuyan secara alami tahu mengenai kedua orang ini dan Yuyan tahu bahwa Xiaoyan memiliki dendam terhadap mereka. Oleh karena itu Yuyan memberitahukan hal ini kepada Xiaoyan dan Xiaoyan seketika terkejut. Xiaoyan menatap ke arah Yuyan dan Xiaoyan pada saat ini menyadari Yuyan tidak berbohong kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga tahu bahwa Yuyan adalah sosok yang rasional.
Xiaoyan juga yakin bahwa penculikan Goyan tidak ada hubungannya dengan Yuyan. Xiaoyan tahu bahwa apa yang diinginkan oleh Yuyan ini sangat sederhana. Dengan begitu maka kemungkinan Yuyan menipu Xiaoyan tidaklah tinggi. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Yuyan apakah Yuyan tahu kemanakah mereka pergi. Yuyan menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apapun kepada mereka. Xiaoyan tercengang mendengar hal ini dan Xiaoyan lanjut berkata bahwa yang Xiaoyan tanyakan adalah kemanakah mereka pergi. Xiaoyan pada saat ini memiliki pemikiran di benaknya bahwa sepertinya Tianxun dan Ningyao tidak lepas dari cengkraman wanita ini. Sementara itu Yuyan dengan sedikit tergugup segera berkata bahwa ia sesungguhnya tidak yakin tentang hal ini. Namun selama mereka masih berada di alam iblis keabadian kuno, Yuyan akan bisa membantu calon suaminya menemukan mereka. Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan benar-benar merasa seolah-olah seperti disambar petir. Bagaimanapun Xiaoyan telah menghabiskan banyak upaya untuk menghabisi Tianxun dan Ningyao. Yang terpenting lagi adalah belati Tongyu yang diberikan kepada Xiaoyan hanya bisa digunakan total 3 kali. Sekarang Xiaoyan telah menggunakannya 2 kali. Oleh karena itu jika digunakan sekali lagi maka belati ini akan kehilangan efeknya. Xiaoyan menggertakkan gigi karena hal ini menunjukkan bahwa sosok di belakang mansion surgawi ini tidaklah sederhana. Ia merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Ia tidak hanya memberi mereka jantung biru tetapi juga membangkitkan mereka menjadi keabadian dan bahkan mereka tidak bisa mokat. Kali ini Xiaoyan mengerti bahwa jika Xiaoyan tidak dapat menemukan akar permasalahannya, sosok-sosok ini benar-benar tidak akan bisa dihabisi oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu Xiaoyan juga tahu bahwa tidak ada gunanya bagi Xiaoyan berpikir terlalu banyak. Xiaoyan pun mulai kembali menjadi tenang dan Xiaoyan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke aula alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan melihat sekeliling dengan Yuyan yang pada saat ini bersandar di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera bertanya, bisakah Xiaoyan mendapatkan apapun yang Xiaoyan inginkan dari barang-barang yang berada di sini? Wajah Yuyan yang cantik memerah dan ia pada saat ini mengangguk dengan lembut. Yuyan lanjut berkata, jangankan semua benda yang berada di sini. Jika Xiaoyan bersedia menemaninya, maka seluruh aula alam iblis keabadian kuno ini akan menjadi milik Xiaoyan. Xiaoyan tidak menjawab, tetapi Xiaoyan mengambil 2 langkah ke depan dengan cepat. Selanjutnya Xiaoyan menunjuk ke sebuah pilar dan berkata dengan serius bahwa Xiaoyan ingin 1000 pil keberuntungan khusus untuk uji coba. Begitu kata-kata ini keluar, pelayan yang bertugas menjual pil keberuntungan Ki sedikit terkejut. Namun melihat Yuyan di sebelah Xiaoyan, sosoknya membungkuk dengan hormat dan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Selanjutnya sosoknya menghela nafas dan menjelaskan bahwa ia sebelumnya ingin benar-benar meminta maaf. Totalnya hanya ada sekitar 100 pil keberuntungan khusus. Ini semua merupakan tabungan aula alam iblis keabadian kuno. Pelayan ini tampaknya takut menyinggung Yuyan dan ia pada saat ini berusaha berbicara dengan hati-hati. Sementara itu Xiaoyan merasa tampak tidak berdaya seolah-olah cukup kecewa. Dengan sedikit menghela nafas, Xiaoyan pun segera berkata bahwa 100 keping saja sudah cukup. 1 keping dari pil tersebut memiliki nilai kontribusi 20.000. 100 keping setara dengan 2 juta poin kontribusi dan ini merupakan uang yang cukup banyak. Bahkan seorang dewa penjudi teratas di aula budak dewa Asyura benar-benar tidak bisa menukarkan jutaan poin kontribusi secara instan seperti ini. Sementara itu si pelayan tampak terlihat ragu-ragu sambil menatap ke arah Yuyan. Terlebih lagi ia juga tidak mengenali Xiaoyan dan untuk sesaat ia pada saat ini tidak tahu apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar atau bercanda. Xiaoyan yang merasakan adanya keheningan sejenak segera mulai berkata tidak apa-apa jika Yuyan tidak memberikan Xiaoyan hal ini. Xiaoyan lanjut menarik lengannya yang dipegang oleh Yuyan. Mata indah Yuyan pun segera menatap si pelayan dan tekanan yang tak terlihat membuat mata pelayan seketika bergetar.
Jantungnya berdebar keras dan sosoknya segera berkata bahwa semuanya akan disiapkan untuk Tuan. Sementara itu Yuyan kembali menggandeng tangan Xiaoyan dan berkata bahwa jika Xiaoyan menginginkannya, ia pada saat ini bisa mengambil semuanya. Pada akhirnya 100 pil keberuntungan Ki khusus dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan melangkah sebelum akhirnya berhenti di sebuah plakat keterampilan bertarung. Ada banyak keterampilan bertarung tingkat suci, tetapi Xiaoyan tidak tahu bagaimana alam iblis keabadian mendapatkannya. Bagaimanapun keterampilan bertarung tingkat suci hanya dapat muncul dalam bentuk warisan dan tidak mungkin dipelajari tanpa adanya warisan. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ini semua adalah keterampilan bertarung kuno. Yuyan pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa itu memang benar dan nama yang tertulis dari keterampilan bertarung ini juga merupakan hal yang benar. Namun ini bukanlah keterampilan bertarung yang ori, melainkan pecahan-pecahan. Dengan begitu maka kekuatan yang bisa ditampilkan oleh teknik ini sepertinya hanya mencapai tingkat penciptaan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Yuyan. Xiaoyan pada akhirnya kembali menatap ke arah di sekitar dan Xiaoyan melihat adanya manik berwarna-warni. Xiaoyan juga sesungguhnya datang ke sini untuk mengambil jari daji yang terselubung dalam batu manik berwarna-warni ini. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa yang ada di tablet batu warna-warni ini sangat bagus. Mendengar hal tersebut, Yuyan memandang ke arah Xiaoyan dan sosoknya terbatuk 2 kali. Yuyan lanjut menjelaskan bahwa harta karun yang tersegel di tablet batu berwarna-warni ini adalah fondasi aula alam iblis keabadian kuno. Apakah Xiaoyan pada saat ini ingin juga mengambil hal itu? Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa itu tidak benar. Xiaoyan pada saat ini hanya membutuhkan beberapa hal yang membuat Xiaoyan sangat tertarik. Xiaoyan kembali mengalihkan pandangannya dan melihat beberapa keterampilan bertarung. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun segera berkata bahwa jari keheningan ini tidak buruk. Pedang Fang Zhen naga hantu ini juga tidak buruk. Tripod emas ungu atau ametis berwarna 8 ini juga tidak buruk. Mendengar apa yang disebutkan oleh Xiaoyan, Yuyan sambil tersenyum segera berkata bahwa sebagian besar dari hal-hal ini tidak berguna bagi Xiaoyan. Oleh karena itu sebaiknya ia pada saat ini mencari barang lain. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya membutuhkan hal itu. Tidak apa-apa jika Yuyan pada saat ini tidak ingin menuruti permintaan Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali berbalik dan berniat untuk pergi, sementara Yuyan buru-buru kembali meraih lengan Xiaoyan. Yuyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini bisa memilih semuanya dengan tenang. Xiaoyan pun memiringkan kelapanya dan bertanya dengan serius apakah ini benar-benar serius. Yuyan mengangguk berulang-ulang kali sementara si pelayan tersenyum pahit. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega dan menjelaskan bahwa Xiaoyan sesungguhnya bukanlah orang yang serakah. Xiaoyan akan membacakan daftar nama yang diperlukan oleh Xiaoyan. Begitu mendengar total yang disebutkan oleh Xiaoyan, pada saat ini si pelayan seketika terkejut. Ada sekitar belasan keterampilan bertarung yang pada saat ini disebutkan oleh Xiaoyan. Si pelayan pun seketika menghitung dan segera menjelaskan bahwa total harta ini setidaknya membutuhkan 5 juta poin kontribusi. Yuyan mengangguk berulang kali dan segera menyerahkan token poin kontribusi miliknya. Si pelayan mengambil token tersebut sebelum akhirnya sosoknya sedikit tersenyum masam. Si pelayan dengan hati-hati segera berkata bahwa poin kontribusi Tuan Yuyan tidak cukup. Sosoknya pada saat ini tampak gemetar karena ia tidak berani menyinggung Yuyan sedikit pun. Namun bagaimanapun aturan di sini harus tetap dipatuhi. Yuyan juga menyadari hal tersebut dan Yuyan pada saat ini menepuk bahu Xiaoyan seolah-olah sedang membujuk seorang anak kecil. Yuyan berkata bahwa uang yang gak cukup, bagaimana jika Xiaoyan mengurangi barangnya. Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang dan bersiap berbalik untuk pergi sambil berkata bahwa Xiaoyan hanya membutuhkan hal ini. Melihat Xiaoyan yang ngambek, Yuyan pada akhirnya segera kembali berbicara kepada pelayan.
Yuyan berkata bahwa ia akan mencarikan cara baginya untuk mengemas semuanya. Ia akan mengirimkan sisa nilai kontribusi yang diperlukan nanti. Mereka tidak perlu khawatir karena ia telah berjanji kepada suaminya. Maka ia pada saat ini tidak akan mengingkari janjinya. Mendengar hal ini, pada akhirnya si pelayan segera menyerahkan sebuah cincin kepada Xiaoyan. Cincin ini berisi semua yang telah disebutkan oleh Xiaoyan. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun menyapunya dan Xiaoyan segera menunjukkan senyum puas di wajahnya. Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yuyan. Yuyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah Xiaoyan masih perlu memanggilnya dengan sebutan Tuan. Panggil saja Yuyan dengan panggilan Yan-er. Pipi merah Yuyan pada saat ini menjadi semakin meronak sebelum akhirnya sosoknya bersandar dengan lembut di dada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mundur selangkah sebelum akhirnya menatap ke arah Yuyan sambil sedikit berpikir. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya kepada Yan-er. Dikatakan di alam iblis keabadian kuno, Dewa Jahat telah meninggalkan klon. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin tahu apakah Yan-er mengetahui di manakah klon ini berada. Begitu Yuyan mendengar Xiaoyan menyebutnya dengan panggilan Yan-er, ia langsung berseri-seri dan tampak terlihat gembira sambil menerkam ke arah Xiaoyan. Dua balon gas nitrogennya pada saat ini benar-benar tampak meremas dada Xiaoyan. Selanjutnya Yuyan berkata bahwa ia tentu saja mengingatnya. Apapun yang Xiaoyan inginkan, ia akan memberikannya kepada Xiaoyan. Ia bisa memuaskan Xiaoyan dengan segala cara dan ia ingin tahu kapankah Xiaoyan bisa memuaskan Yuyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Yuyan. Meskipun Yuyan tampak terlihat cantik, tetapi kata-katanya ini benar-benar mengandung sesuatu yang menakutkan bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya dengan serius segera berkata bahwa hubungan membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Ada beberapa hal yang perlu dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya, seperti halnya kultivasi. Yuyan pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata perlahan bahwa ia akan memberitahu Xiaoyan sesuatu. Klon ini tidak ada di alam iblis keabadian kuno dan apakah Xiaoyan ingin pergi sekarang? Begitu Xiaoyan mendengar hal ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan adanya yang tidak beres di dalam hatinya. Adegan ini sepertinya pernah terjadi di suatu tempat sebelumnya. Dalam benak Xiaoyan pada saat ini memikirkan seekor kelinci. Xiaoyan teringat ketika Xiaoyan menaiki seekor kelinci besar di tengah kehampaan. Bulu halusnya benar-benar menjadi alas bagi Xiaoyan melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan. Sesaat kemudian Xiaoyan pun bergumam bagaimana kelinci ini muncul. Selain itu, mengapa ingatan yang pada saat ini teringat oleh Xiaoyan begitu kabur? Mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak dapat mengingat apapun atau siapakah sosok yang berada di ingatan Xiaoyan? Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah begitu ingatan ini menerjang benak Xiaoyan. Xiaoyan seketika merasakan rasa sakit kelapa yang seolah benar-benar membelah kelapanya. Xiaoyan segera menggelengkan kelapanya dengan keras dan berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Tapi kenangan di benak Xiaoyan ini benar-benar seperti air mendidih. Xiaoyan tiba-tiba menjerit kesakitan sebelum akhirnya merobek daging dan darah di lengannya lagi memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Xiaoyan melihat tulisan yang bertuliskan Chen Xianyuan dan Xiaoyan bertanya siapakah Chen Xianyuan ini. Rasa sakit kelapa Xiaoyan juga menjadi sangat parah hingga pada akhirnya Xiaoyan kembali terjatuh pingsan. Xiaoyan benar-benar pingsan di aula alam iblis keabadian kuno dan semua yang berada di sekitar seketika tercengang. Tidak diketahui berapa lama Xiaoyan pingsan sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan terbangun. Begitu membuka matanya, Xiaoyan melihat sekeliling di mana area sekitar dipenuhi dengan warna merah muda. Xiaoyan sepertinya segera memikirkan sesuatu dan Xiaoyan tiba-tiba menyentuh tubuhnya. Xiaoyan menghela nafas lega dan bergumam bahwa pakaian Xiaoyan masih ada.
Selanjutnya suara pelan dari Yuyan terdengar di samping Xiaoyan ketika bertanya menurut Xiaoyan siapakah Yuyan ini. Xiaoyan seketika menoleh melihat ke arah Yuyan dan Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah kamar Yuyan. Bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan merasakan kedinginan meskipun bajunya masih ada. Selanjutnya Xiaoyan tersadar dan menunduk dan melihat bahwa celana Xiaoyan telah menghilang. Tanpa sadar Xiaoyan berteriak, "Di manakah celana Xiaoyan?" Sambil panik Xiaoyan segera mengeluarkan celana dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan langsung memakai celananya, sementara Yuyan di samping menggunakan pakaian tipis. Ia benar-benar tidak menggunakan pakaian bawah apapun membuat Xiaoyan terkejut. Dengan cemberut, Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang telah dilakukan oleh Yuyan. Yuyan dengan ekspresi muram segera berkata apakah Xiaoyan bertanya apa yang dilakukan oleh Yuyan. Ketika Xiaoyan pingsan, Xiaoyan benar-benar tidak dapat berdiri. Bahkan meskipun Yuyan ingin melakukannya, Yuyan tidak bisa melakukan apa yang ia inginkan. Begitu selesai berbicara, Yuyan yang dibalut dengan kain tipis transparan pada saat ini menempelkan tubuhnya ke tubuh Xiaoyan. Selanjutnya sosoknya berkata karena Xiaoyan sudah bangun, apakah Xiaoyan ingin melakukan sesuatu? Xiaoyan pada saat ini sedikit melirik ke arah Yuyan yang menghembuskan aroma wangi ke hidung Xiaoyan. Sesaat kemudian Xiaoyan tiba-tiba menutupi kelapanya karena Xiaoyan kembali merasakan sakit kelapa yang hebat. Xiaoyan segera mendorong Yuyan menjauh sebelum akhirnya Xiaoyan seketika terhuyung dan keluar. Xiaoyan pada saat ini tidak berpura-pura, tetapi setiap kali Xiaoyan berusaha mengingat nama yang Xiaoyan lupakan, Xiaoyan akan merasakan sakit kelapa yang tidak biasa. Xiaoyan pun seketika bergumam bahwa ini adalah kedua kalinya Xiaoyan pingsan seperti ini. Ingatan macam apakah ini dan apakah itu alam sejati Xuan Yin? Apakah sosok kelinci ini dan mungkinkah Xiaoyan telah melupakan sesuatu yang penting? Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sementara Yuyan pada akhirnya segera mendekati Xiaoyan. Yuyan menjelaskan bahwa setelah Xiaoyan pingsan, Xiaoyan terus mengulangi nama yang sama yang terukir di tulang lengan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini dengan serius segera bertanya nama apa yang dimaksud oleh Yuyan. Apakah benar-benar ada sebuah nama yang pada saat ini terukir di tulang Xiaoyan? Melihat Xiaoyan yang berbicara dengan penuh keseriusan, Yuyan yakin bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak berpura-pura. Yuyan pun segera berkata, sepertinya nama itu disebut Chen Xian Yuan. Nama ini familiar baginya, sepertinya ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Mungkinkah ini adalah nama dari istri Xiaoyan? Xiaoyan tampak kaget begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Yuyan. Xiaoyan lanjut bergumam, siapakah Chen Xian Yuan dan apakah ia adalah istri Xiaoyan? Xiaoyan lanjut menepuk-nepuk kelapanya karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan kesakitan di kelapanya. Yuyan pada saat ini melangkah maju untuk menghibur Xiaoyan dan barulah pada saat ini Xiaoyan menjadi sedikit tenang. Yuyan berkata karena itu adalah kenangan yang terlupakan, sebaiknya Xiaoyan pada saat ini jangan terlalu memikirkannya lagi. Sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan Yuyan akan membawa Xiaoyan untuk menemukan klon dewa jahat. Xiaoyan pada akhirnya perlahan-lahan menjadi semakin tenang dan Xiaoyan seketika mengangguk. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar melupakan semua yang telah terjadi selama ini. Melihat Xiaoyan yang pulih, mata Yuyan pada akhirnya berubah dan ia segera mengenakan pakaian. Namun meskipun begitu, Yuyan pada saat ini memikirkan mengenai hal ini. Sosoknya bergumam di dalam hatinya bahwa ia memikirkan nama Chen Xian Yuan ini. Ia sepertinya adalah seorang wanita dari subdunia. Sosoknya tidak terlalu kuat, tetapi ia memang memiliki banyak akal. Ia pernah menjalin hubungan dengan Yang Mulia pada saat itu. Mungkinkah pada akhirnya ia memutuskan untuk membuat Xiaoyan melupakan semua yang telah terjadi? Namun Xiaoyan benar-benar mengukirnya di tulangnya dan memastikan bahwa Xiaoyan tidak akan melupakan Chen Xian Yuan ini. Ia ingin tahu apakah Yuyan juga bisa memiliki hubungan seperti itu kepada Xiaoyan dan Xiaoyan tidak bisa melupakannya.
Sesaat kemudian, setelah melakukan persiapan singkat, Yuyan pada akhirnya mengeluarkan kompas. Melihat hal ini, Xiaoyan segera berkata bahwa Yuyan tidak perlu menggunakan kompas. Pada saat ini cukup beritahu Xiaoyan kemanakah Yuyan ingin pergi. Yuyan pun segera menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke lembah serangga. Xiaoyan pun langsung mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin pergi ke lembah serangga. Mata Yuyan sedikit menyipit sebelum akhirnya retakan pada saat ini benar-benar muncul di hadapan mereka berdua. Yuyan pada saat ini bergumam di dalam hatinya bahwa kehendak alam iblis keabadian kuno benar-benar mematuhi Xiaoyan sepenuhnya. Ia khawatir tampaknya hanya Xiaoyanlah yang bisa memperbaiki penghalang dunia alam iblis keabadian kuno. Pada akhirnya Xiaoyan seketika mengambil langkah maju dan memasuki celah diikuti dengan Yuyan dari dekat. Sesungguhnya meskipun Xiaoyan pada saat ini bisa melakukan hal ini, tetapi kekuatan semacam ini menggunakan kekuatan aturan yang sangat kuat. Hanya kehendak alam iblis keabadian kuno atau yang lebih kuat yang pastinya akan bisa melakukan teknik seperti ini. Terlebih lagi semakin jauh jaraknya maka akan semakin besar tekanan yang diterima oleh Xiaoyan. Xiaoyan merasa pusing seolah jiwanya hendak keluar dari tubuhnya selama perjalanan. Untungnya setelah bertahan beberapa saat perasaan ini menghilang dan keduanya sampai di sebuah tempat bernama Lembah Serangga.